Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam A. NIM saya 18721501442. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan perkembangannya. Hakikat sifat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya, bentuknya, atau misalnya orang hutan bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengak, menggunakan kedua kakinya, melahirkan, menyusui anaknya, dan pemakan segala. Bahkan Charles Darwin atau dengan teori evolusinya telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primat atau kera, tapi ternyata gagal karena tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dari primat atau kera. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Wujud hakikat manusia. Wujud hakikat dari sifat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, terdiri dari beberapa hal. 1. Kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dan membuat jarak dengan orang lain dan di lingkungan sekitarnya. 2. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi perlu dibina melalui pendidikan. Peserta didik diajar agar belajar dari pengalamannya, mengantisipasi keadaan dan peristiwa, belajar melihat prospek masa depan dari sesuatu, serta mengembangkan imajinasi kreativitasnya sejak masa kanak-kanak. 3. Kata hati. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau buruk, atau yang membenci atau salah bagi manusia sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan moral atau perbuatan, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan. Untuk melihat alternatif mana yang terbaik perlu didukung oleh kecerdasan akal budi. Keempat, moral etika berbeda dengan etiket. Moral atau etika menunjuk pada perbuatan baik atau benar ataukah yang salah, yang berkemanusiaan atau yang jahat, sementara etiket hanya berhubungan dengan sopan santun. Pendidikan bermaksud menumbuh kembangkan etiket atau kesopan santunan, dan etika keberanian atau kemampuan bertindak yang baik harus pada peserta didik. 5. Tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab telah dilakukannya. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam. Ada bertanggung jawab kepada dirinya sendiri atau kata hati. Bentuk utamanya adalah penyesalan yang mendalam. Tanggung jawab kepada masyarakat atau norma sosial. Bentuk utamanya adalah sanksi-sanksi sosial seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lain. Tanggung jawab kepada Tuhan atau norma agama. Bentuk utamanya adalah perasaan berdosa dan terkutuk. Yang keenam, rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Artinya bebas berbuat apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Jadi kebebasan atau kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Yang ketujuh, kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang satu ada hanya karena adanya yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Kewajiban adalah karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Kewajiban adalah suatu keniscayaan pada diri manusia. Artinya seseorang yang tidak mau melaksanakan kewajiban berarti mengingkari kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasaan, dan kejenisan dengan pengalaman-pengalaman pahit dan penderitaan. B. Dimensi hakikat manusia, keunikan dan dinamikanya. Dalam hal ini dapat macam dimensi yang akan dibahas, yaitu 1. Dimensi keindividuan. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Inilah sifat individualitas. Karena adanya individualitas itu
Setiap orang mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahap yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kepribadian yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dimensi hakikat manusia yang kedua adalah dimensi kesosialan. Artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya ada unsur saling memberi dan menerimanya. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Kesusilaan adalah kepantasan dan kebaikan yang telah lebih tinggi. Kesusilaan mencakup etika dan etiket. Manusia itu dikatakan sebagai makhluk susila. Yang keempat, dimensi keberagamaan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Mereka percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau oleh indranya ada kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Yang C, perkembangan dimensi hakikat manusia. Perkembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Perkembangannya dibagi menjadi dua, yaitu satu, perkembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Yang kedua, perkembangan yang tidak utuh. Perkembangan tidak utuh adalah proses pengembangannya dimensi hakikat manusia yang tidak seimbang antara dimensi yang satu dengan yang lainnya. Artinya ada salah satu dimensi yang terabaikan penanganannya. D. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Dinyatakan dalam GBHN bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini meliputi pembangunan secara lahiriah dan batiniah, pembangunan yang merata di seluruh tanah air, serta keseleraan hubungan antara manusia dengan Tuhannya.